Chapter 4, si ketua kelas, Oktober 2001. Semenjak lomba nyanyi saat kelas 8 dulu, Nimas rasa ada yang berbeda dengan Dewa. Entah bagaimana Nimas selalu mendapati Dewa seolah menatapnya. Namun saat Nimas membalas tatapan Dewa, manik hitam itu seakan panik menyembunyikan arah tatapannya. Hal itu membuat Nimas gemas sekaligus penasaran. Apakah ada maksud lain yang tersembunyi di balik tatapan Dewa padanya? Hei Dimas, papan tulisnya di depan ya, bukan di samping. Apa sih, Rih? Dimas melengos, tak suka saat Riana memutar kepalanya dengan paksa agar menghadap papan tulis. Pasalnya sejak pelajaran pertama dimulai beberapa menit yang lalu, kepala Dimas terus saja menghadap ke samping alias ke arah tempat duduk Dewa. Itu kepala madep kemana coba? Aku tuh lagi observasi. Dih, apaan observasi? Udah diam aja kamu. Terserah. Selalu saja ribut, bahkan di dalam ruang kelas dengan guru di depan sana mereka masih sanggup ribut. Untung saja Pak Budi yang sedang menjelaskan tentang seni rupa itu tidak menyadari keributan kecil yang dibuat oleh Riana dan Nimas. Jadi anak-anak, Bapak mau kalian membuat sebuah karya dari barang di sekitar kita. Kalau bisa dari bahan bekas. Saat hampir memasuki pertengahan semester begini, memang ada banyak sekali tugas yang menanti untuk dikerjakan para siswa kelas 9. Contohnya bagaimana Pak? Tanya salah seorang di kelas itu. Contohnya ada banyak, kalian bisa buat tempat sampah dari bahan bekas, tempat pensil dari kardus bekas, atau tas dari kemasan minuman bekas. Bebas ya Pak? Iya bebas, terserah kalian mau buat apa. Oh iya, ini tugasnya berkelompok ya, 2 orang saja. Pilih sendiri ya Pak kelompoknya. Sudah bukan rahasia lagi jika para siswa lebih senang memilih sendiri teman sekelompoknya. Dan saat-saat begini, siswa yang dinilai pintar akan dapat banyak undangan tawaran masuk sebuah kelompok. Bapak saja yang pilih biar adil. Keputusan sepihak Pak Rudi dihadiahi teriakan tidak terima dari seisi kelas. Kita pilih sendiri aja, juga adil kok Pak. Iya Pak, janji Pak, pasti adil. Pak, pilih sendiri ya Pak. Pak Budi pusing, kelakuan siswanya memang tidak berubah sejak kelas 8. Pak Budi yang kebetulan mengajar mereka lagi tidak tahu harus bersyukur atau sebaliknya. Ya sudah, sepotong kalimat Pak Budi mampu membuat suasana kelas lebih heboh lagi. Ye, Pak Budi baik deh, I love you Pak, makasih Pak. Tapi benar ya, harus adil dan tugasnya bagus terus cepat selesai. Dikumpulkan 10 hari dari sekarang, sanggup? Sanggup Pak. Jawab seisi kelas kompak. Persetujuan itu sekaligus sebagai penutup kelas Pak Budi. Karena tak terasa jam mengajar Pak Budi sudah habis. Memang benar waktu akan cepat berlalu saat kita tengah melewati hal yang menyenangkan. Menyebalkan. Riana menyenggol bau Nimas heboh sambil berusaha membuat sebuah persetujuan. Iya, kita satu kelompok. Nimas yang sudah hafal betul apa maksud Riana hanya mengiyakan saja. Memang mau berkelompok dengan siapa lagi kalau bukan dengan Riana. Hari ini hari Minggu, 2 hari semenjak Pak Budi memberikan tugas. Namun Nimas dan Riana belum juga dapat ide ingin membuat karya apa. Alhasil, disinilah mereka duduk di antara rak buku di perpustakaan milik Bapak Nimas. Keduanya duduk dengan banyak buku berserakan di kanan kiri, mulai dari novel remaja hingga buku resep masakan favorit Ibu Nimas, semua mereka baca. Gimana, Ri? Gak tahu, aku sama sekali gak punya ide. Ya makanya kita mikir. Bukannya menjawab, Riana malah mendadak bangkit dari duduknya, berdiri tepat di hadapan Nimas sambil menunjuk-nunjuk kepalanya. Ini kamu lihat baik-baik, kelihatan asapnya enggak? Dari tadi tuh aku udah mikir, tapi tetap aja nggak nemu. Nimas menendang asal kaki Riana, membuat pemiliknya mengadu, kemudian kembali duduk di tempat awal di samping Nimas. Kenapa sih kita harus sekelompok? Dimas tiba-tiba menyesal sudah mengiyakan ajakan Riana untuk membuat kelompok dengannya tanpa berpikir 2 kali. Kenapa? Nggak suka? Nggak suka lah. Riana melotot horor ke arah Nimas.
Mereka duduk saling berhadapan dengan punggung menempel di depan rak buku. Terus mau kelompok sama siapa? Sama yang pinter lah, Ri. Oh, sama Dewa maksudnya. Nimas membeku. Ia tak lagi menjawab pertanyaan Riana. Membuat sahabatnya itu menyunggingkan senyum menyebalkan dan membangkitkan niat jahilnya pada Nimas. Kenapa diam kamu Nimas? Apa? Jawab dong. Apanya? Mau sekelompok sama Dewa? Tidak ada jawaban, yang ada malah semburat merah muda muncul di kedua pipi Nimas, membuat rasa panas berkumpul di sekitar wajahnya. Nimas memalingkan wajahnya, berusaha menutupi agar sahabatnya itu tidak semakin jahil. Di malu-malu, apaan? Apa sih, Rih? Mendapati ada yang mencurigakan dengan sahabat karibnya, Riana mendekat dan mengunci mata Nimas dengan tatapannya, menuntut penjelasan dari Nimas. Nimas, jujur deh, kamu ada apaan sama Dewa? Ada apa gimana? Duh, udah deh, aku tahu ya nggak ada gunanya kamu bohong sama aku. Iya, maksudnya ada apa itu apa? Nimas tak kalah ngotot dari Riana. Kamu suka ya sama Dewa? Plak, bukannya jawaban yang Riana dapatkan. Justru lemparan buku tepat di pipi kanannya. Siapa lagi kalau bukan ulah Nimas? Au, sakit tahu. Ya kamu tanya aneh-aneh sih, Ri. Makanya dijawab yang benar. Sepertinya Riana sudah habis kesabaran. Ia berteriak di depan muka Nimas, membuat sahabat karibnya itu semakin sedikit menciut. Aku gak ada apa-apa sama Dewa, cuma aku rasa ada yang aneh sama dia. Akhirnya Nimas mau mulai jujur pada Riana. Aneh gimana? Nimas ceritain semuanya. Akhir-akhir ini aku selalu ngerasa kalau Dewa sering merhatiin aku. Tapi waktu aku lihat balik dia cepet-cepet ngalihin pandangan gitu. Oh ya, sejak kapan? Sejak aku selesai lomba nyanyi Agustusan dulu. Setelahnya Nimas menceritakan semua pada Riana. Semuanya mulai dari Dewa yang memberikan sekota susu dan menenangkannya yang sedang gugup di belakang panggung, sampai akhir-akhir ini Dewa sering tertangkap basah sedang mengawasinya. Nimas ceritakan semuanya tanpa dikurangi dan tanpa ditambah. Sampai di akhir cerita Riana mengangguk, menunjukkan ekspresi seolah pahamnya dan mengambil sebuah keputusan. Aku tahu, kata Riana sambil memasang senyum mencurigakan ke arah Nimas. Tahu apa? Dewa demen sama kamu kali. Hah? Gak mungkin. Kalau gitu kamu yang demen sama Dewa. Ri, udah deh. Nimas lelah. Sebenarnya ia juga berpikir seperti yang dipikir Riana. Kalau mungkin saja Dewa menaruh hati padanya. Namun Nimas tepis pemikiran itu jauh-jauh. Seorang anak laki-laki sesempurna dan sepintar Dewa mana mungkin suka padanya. Aku punya rencana, kata Riana dengan muka paling menyebalkan yang pernah Nimas lihat. Salah satu sudut bibirnya terangkat dan menduningkan sebuah senyum menyebalkan. Riana, gak usah aneh-aneh. Kita lihat saja besok, Ri. Hari ke-8 setelah Pak Budi beri tugas, artinya kurang 2 hari lagi tugas dari Pak Budi harus dikumpulkan. Namun progres di kelompok Nimas dan Riana masih nol. Nimas pusing karena Riana selalu saja menghindar saat Nimas mengajaknya mengerjakan proyek mereka. Riana selalu bilang nanti dulu, sampai tak terasa sudah masuk hari ke-8 menuju 2 hari terakhir pengumpulan tugas. 2 hari lagi harus ada yang mereka kumpulkan untuk tugas Pak Budi. Tapi Nimas belum punya apapun untuk dikumpulkan, membuat semangat berangkat sekolahnya pagi ini sedikit berkurang. Sepanjang perjalanan ke sekolah, raut muka cemas tak pernah luput. Apalagi saat sudah sampai di dalam kelas. Rautnya makin cemas dan heran saat mendapati Riana dengan senyum anehnya menyambut kedatangan Nimas. Kenapa senyum-senyum gitu? Habis ngobrol sama siapa? Sama Dewa. Nimas mendadak gemas dan berniat menyemprot Riana dengan rentetan kalimatnya. Namun Riana berhasil lolos dan pergi keluar kelas sambil tak henti-hentinya melempar senyum aneh ke arah Nimas, seolah mengejek Nimas karena ia ketahuan menyembunyikan sesuatu. Gimana Nimas? Nimas masih membeku di tempat duduknya.
Pertanyaan Dewa semakin membuatnya bingung. Nimas yang tidak tahu apapun tiba-tiba didatangin Dewa yang mengajaknya mengerjakan proyek kelompok bersama. Mengatakan kalau mereka berdua berada di kelompok yang sama. Kok kamu bingung? Maaf ya deh, aku gak paham maksud kamu. Loh, emangnya Riana belum ngomong sama kamu? Riana. Mendengar nama Riana disebut, Nimas makin was-was. Apa ini ada kaitannya dengan rencana yang Riana maksud kemarin? Kamu jelasin lagi deh, soalnya Riana gak bilang apa-apa ke aku. Dewa menarik sebuah kursi untuk ia duduki di depan meja Nimas, memposisikan dirinya senyaman mungkin untuk memulai percakapan panjang dengan Nimas. Jadi tadi Riana bilang mau ganti anggota kelompok karena dia nggak bisa fokus kerja kelompok sama kamu. Nimas tahu maksud Riana mungkin baik, ingin mendekatkan Nimas dengan Dewa. Namun bukan berarti Riana bisa menjelekkan Nimas di depan Dewa. Nimas mendadak gemas, ingin menemui sahabatnya itu saat ini juga. Jadi aku sama kamu, terus Riana sama Ilham gitu. Iya, tapi aku belum bilang setuju. Kalau kamu gak setuju Nimas, jadi gimana? Dewa ini sopan sekali. Kan Dimas jadi semakin kagum saja dengan kepribadian si ketua kelas. Tapi tinggal 2 hari lagi, kamu yakin mau sekelompok sama aku? Nimas ragu, tinggal 2 hari lagi dan ia belum mengerjakan apapun. Ia tidak ingin Dewa merasa terbebani karena dirinya. Aku gak masalah, 2 hari bisalah kita ngebut. Dewa, kamu ini sudah sopan, bisa diandalkan pula. Bener-bener idaman ya. Oke, dengan senang hati aku mau ganti kelompok sama kamu daripada sama Riana yang ada berantem terus. Kamu tuh lucu ya Nimas. Nimas yang tadinya dengan pongah seolah mengatakan Riana adalah beban bagi kelompoknya, kini menunduk malu sedalam-dalamnya. Bagaimana bisa Dewa memujinya lucu sambil memasang senyum seteduh itu. Nimas jadi salah tingkah. Sejak memulai percakapan tadi, Dewa memang tidak hentinya memasang senyum teduh. Kedua mata Dewa selalu menyipit saat tersenyum. Manis sekali. Hari Minggu di rumah Nimas tidak ada bedanya dengan hari-hari biasa. Bapak Ibu Nimas tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Ibunya mengoreksi pekerjaan para murid beliau. Bapaknya sedang sibuk mengurus buku-buku baru di perpustakaan. Kakak perempuannya sudah pergi ke rumah salah satu temannya. Sedangkan Nimas saat ini gadis manis itu sedang resah melangkah bolak-balik dari kamar menuju ruang tamu, ke kamar lagi, lalu kembali ke ruang tamu, ke kamar lagi, dan saat hendak kembali ke ruang tamu, suara sang ibu menginterupsi. Mana temanmu, Nduk? Masih di jalan mungkin, Bu. Teman Nimas akan berkunjung pagi ini. Bukan Riana, tapi Dewa. Hasil pembicaraan mereka kemarin mendapatkan titik terang saat Dewa bilang lebih baik mereka mengerjakannya 1 hari penuh agar di hari Senin bisa dikumpulkan. Nimas, ayo main yuk. Suara berisik puluhan bocah dengan sepeda roda 2-nya di depan rumah Nimas membuatnya cepat-cepat melangkah ke halaman depan. Aku gak ikut main hari ini, mau belajar. Ini tuh hari Minggu, masa belajar sih? Iya nih, Minggu tuh waktunya main. Dimas memutar bola matanya tanda jengah, berharap teman-teman sedesanya itu cepat pergi sebelum Dewa datang, bisa heboh nanti. Udah deh, sana kalian main, aku gak ikut. Final Nimas membuat kerumunan bocah itu mendeci dan memutar arah sepeda mereka. Bersamaan dengan datangnya sebuah sepeda motor sport merek terkenal saat itu, ditunggangi seorang bocah laki-laki dengan setelan santai dan ransel hitam di punggungnya, berhenti tepat di depan Nimas, membuat kerumunan bocah desa itu berteriak heboh. Mau belajar ya? Ya udah deh, kita pergi ya. Iya, daripada ganggu belajarnya. Malu Nimas, malu kelakuan anak-anak desa ini memang di luar dugaan. Sebenarnya Nimas juga
sama saja dengan mereka. Tapi lihat situasi, kalau sedang ada dewa begini, lebih baik Nimas pura-pura tidak kenal saja dengan mereka.